Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, pagi, sore, malam. Jam berapapun kalian nonton, pokoknya itulah. Akhirnya ya, kupingku udah sembuh, telingaku udah sembuh, udah bisa pakai helm full face lagi. Jadi view-nya balik ke POV di helm lagi. Akhirnya lama banget loh bengkaknya itu. Nggak tahu kenapa ya, kalau cedera di telinga itu aku baca-baca juga emang seharusnya dioperasi. Cuman ini nggak tak apa-apain, nggak ke dokter, nggak ngapa-ngapain juga. Kemarin tak diemin aja hampir 3 bulan baru deh. Ini juga belum sepenuhnya sembuh ya, udah nggak sakit, cuman masih agak benjol dan kayaknya permanen sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, mau gimana lagi ya kan. Alhamdulillah udah bisa pakai helm full face lagi. Dan hari ini nggak tahu ngapain ya, kita bahas info terupdate semalam aja nih dari Yamaha ya. Yamaha akhirnya setelah sekian purnama, sekian tahun, ngasih updatean buat R25. Iya betul, R25. Cuman belum resmi masuk Indonesia ya, itu masih yang buat versi Eropa. Karena semalam Yamaha Motor Europe Eropa di akun resminya mereka mengupload video tentang motor yang baru mereka rilis, yaitu Yamaha R9. Akhirnya setelah berapa bulan yang lalu MT-09, sekarang R9 keluar dengan basic yang sama, mesin crossplane 3 silinder gitu. Cakep banget itu. Dan bareng sama itu Yamaha Eropa juga ngerilis Yamaha R3 R3 ya. Kalau di luar kan, di US, di Europe kubikasinya 300 cc ya, karena buat memenuhi standar di sana juga, karena di sana juga motor bisa masuk ke highway, ke jalan tol. Jadi memang butuh minimal cc segitu buat bisa catch up, buat kecepatannya bisa sama, setara sama mobil. Terus kalau buat Asia Pasifik ya, khususnya Indonesia kan, nanti dia diturunin jadi 250 tapi basicnya sama. Nah, karena di sana udah rilis, kemungkinan besar sih bakal Indonesia juga gitu loh. Karena kan untuk motor yang 250 itu Yamaha itu kan produksinya di Indonesia buat disebar ke worldwide ya, ke global, ke pasar global. Jadi produksinya memang di sini. Dan kemungkinan yang R3 itu juga produksinya di sini, atau mungkin di sana cuman perakitannya aja gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan sebentar lagi Yamaha Indonesia juga bakal ngerilis R3 versi Indonesia, yaitu R25 gitu bro. Ya sebenarnya gimana ya, update-nya sih kalau ngelihat video-video apa rilis, terus kayak info-info dari vlogger-vlogger lain, update-nya lebih ke facelift ya sebenarnya ya. Kalau dari mesin, rangka gitu kayak masih sama yang sebelum-sebelumnya, cuman yang banyak diminta sama kalian tuh ganti buntut. Akhirnya buntutnya udah sesuai sama ini saudara-saudaranya R series yang lain ya. Tail lightnya dia model pipih memanjang vertikal gitu, kayak R series yang moge-mogenya, kayak R15 juga. Terus di belakang juga udah ada kayak
lubang itu yang spoiler khasnya R series. Akhirnya dapat juga si R3 itu yang calon R25 itu. Depan dia juga udah menerapkan lampu model single projector sama kayak R15, R7 gitu kan, sama R9 yang baru juga. Jadi udah pakai single projector di tengah gitu. Terus sampingnya ada alis 2 di RL gitu ya, alisnya tumpuk sih, kanan kiri tumpuk-tumpuk. Terus lampu sen dia udah nggak di fairing lagi, dia pindah di atas di samping apa windshield ya, tapi di bodi samping apa agak ke samping gitu ya. Sekilas sih oke ya, kita tunggu aja nanti pas sudah masuk resmi R25 di Indonesia kayak apa. Apakah bakalan laris, tergantung harganya nanti gimana. Soalnya agak sulit juga ya, persaingannya udah ada CB250RR sama ZX25 di Indonesia yang udah kayak kacang goreng, padahal harga motornya ngeri ya. Tapi banyak banget yang punya loh, salut ya sama orang-orang Indonesia. Nah kalau R25 beneran masuk dan cuman ganti tampilan, kayaknya agak sulit kalau dia pasang harga yang mepet-mepet ke mereka berdua kompetitornya itu ya. Senjata utama buat bisa laris ya cuman satu, murah, udah gitu. Dijual murah udah pasti itu banyak yang beli. Tapi kalau harganya agak tinggi ya orang mungkin ngapain, mending tambahin lagi beli yang itu sekalian, CB atau apa ZX gitu. Cakep sih sebenarnya looknya ya, yang update terbaru ini ya, kelihatan fresh lah, udah R series banget gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayak di jajaran R series tuh kayak beda sendiri gitu, bentuk si R25 tuh kayak beda sendiri, nggak sinkron garis desainnya. Kalau sekarang udah mirip semua, dari R125, R15 ya itu kan emang sama ya, cuman beda mesin. Terus R3, R7, R9, R1 sekarang garis desainnya udah mirip-mirip semua, udah sama. Tinggal nunggu XSR nih, kapan dapat update nih. XSR nggak dapat update-nya. Siapa tahu kan habis yang R25 ini terus keluar XSR 250 gitu kan, biar seru ya, semoga ya. Kalau ada beneran deh nabung buat beli aku ini XSR 250. Amin lah, amin amin amin. Oh iya, ini baterai kelihatan beda nggak bro videonya bro? Ada penambahan kecil di kamera ya akhirnya setelah sekian lama. Action camku tak pasangin ND filter, terus pakai settingan manual. Motion blurnya kerasa nggak bro? Ini aku lagi pakai ND32, nggak tahu terlalu gelap apa enggak ya. Harusnya sih enggak, tadi tak tes sebelum berangkat sih enggak, karena ini lagi panas banget, jadi tak pakein yang 32. Harusnya sih berasa ya motion blurnya.
Jadi sekarang setup untuk vlogku udah hampir sempurna lah, bisa dibilang ya. Cuman kurang nambah satu lagi buat ambil view dari depan di sini. Agak ragu-ragu sih mau ambil lagi, soalnya kan udah keluar yang Action 5 Pro ya. Lihat reviewnya, di fiturnya cakep-cakep banget gitu. Nambah Action 2 lagi atau sekalian ke 5 Pro, tapi nantilah. Udah setupnya lengkap tapi jarang ngevlog ya. Ya harap dimaafkan, dimaklumi, dan terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Ini motor juga, aduh, hariannya cuman dicuci, parkir, dicuci, diparkir, jarang banget dipakai. Udah hampir 5 tahun padahal ini. Ntar Januari 5 tahun ini motor. Ya ganti plat putih berarti ya, udah nggak full hitam lagi motornya. Nggak apa-apa lah, keren kok. Ini juga baru nih bro, sarung tangan bro. Made in Garut ya tuh. Di Tokopedia yang lokasi sellernya Garut gitu, pasti cakep-cakep, murah-murah, jualan glove, jaket gitu-gitu yang dari kulit lah pokoknya. Ini kemarin berapa ya, cuman 150 kalau nggak salah ingat ya. Bahannya kulitnya tebel, kulit asli ya, dari Garut sana ya, kulit domba. Apa emang di sana banyak domba ya? Kenapa kok kerajinan kulit pasti dari sana? Motifnya juga oke ya, cocok lah sama motornya. Modernnya ada, retronya dapet. Tapi secara safety sebenarnya agak kurang ya kalau glove gini, karena nggak ada protektor kayak di ruas-ruas jari terus di telapak tangan gitu ya, cuman full kulit aja gitu ya. Kalau buat daily sih cukup. Ini kemana ya? Nggak ada tujuan sumpah, cuman mau muter-muter aja, manasin motor, kasihan nggak pernah dipakai. Lurus aja lah. Kemarin juga sebenarnya minggu mau ini kan diajakin riding ke atas sama anak-anak San Mori Solo Raya. Terus minggu sebelumnya juga ada San Mori gabungan di Cemoro Kandang juga, di atas juga. Cuman ya emang nggak bisa ikut sih. Minggu kemarin ternyata orang tua ngabarin mau main ke rumah, yo orang tua dulu lah. Tetap ya, harus ya, dahulukan orang tua.
nggak jadi ikut riding ke atas. Ya sebenarnya sih sempet sih kalau mau naik dulu terus turun loh, tapi ya nanti capek. Rame ya jalannya ya. Ya oke, balik lagi ke setup tadi ya. Akhirnya setup kamera kecil ini udah lengkap. Udah ada case, udah ada mikrofon, udah ada ND filter ya. Baterai cadangan juga udah ada, mounting udah lengkap di motor, udah nempel semua. Oke sip, semoga habis ini bisa terus rajin bikin video. Sebenarnya kepake terus ya ini. Kamera kan tak pakai buat behind the scene, atau kalau enggak buat kadang malah jadi big cam ya. Kamera kedua pas kerjaan. Karena terus terang ini hasilnya bagus banget loh di 4K nya loh. Asal pencahayaan cukup ya. Kelemahan action cam kan di situ, pencahayaan. Kalau yang kamera mirrorless gitu kan dia udah ada apa ya, teknologi sensornya juga lebih bagus, lebih gede ukuran sensornya, jadi dia buat low light juga lebih oke. Beda sama action cam yang sensornya kecil dan teknologinya kayaknya lebih dipush ke buat stabilisasi gambar kan kalau ini. Nah low lightnya ya gitu deh. Tapi kalau pas siang, pas cahayanya cukup gitu bagus kok. Berani lah jadi big cam, jadi secondary kamera bersanding sama mirrorless. Sering kok tak pakai buat job. Tapi ya tetap bukan sebagai kamera utama ya, kecuali kalau cuman buat vlog-vlog pribadi, buat diupload sendiri ya nggak apa-apa. Kalau buat klien ya janganlah, jadi big cam aja, dibuat selingan-selingan footage tambahan dari angle yang berbeda gitu. Ada coffee shop di situ, enak kayaknya. Kapan-kapan ah. Macet cuy, rame banget jalannya ternyata sini. Jalannya rame banget ya, emang daerah padat sih ya. Ini arah ke Semanggi.
Oke, kita muter kemana lagi nih? Jadi bahas macam-macam ya, R25, R9, bahas kamera. Padahal sebenarnya mau ngetes ND filter aja ini. Tapi ya nggak apa-apa ya. Yang penting rutin upload aja. Ngasih tahu kalian kalau aku masih hidup. Masih hidup, masih aktif motoran gitu. Meskipun jarang. Tapi motor nih buat aku ya hobi yang kayaknya nggak bakal pernah berhenti ya. Hobi yang bakalan terus menerus digemari. Alah. Ini dari dulu sih suka motor soalnya. Dari kecil udah sering diajak bapak motor-motoran gitu. Dulu motornya bapak tuh itu loh, Kawasaki Binter kalau kamu tahu. Kawasaki Binter tapi yang versi 2 tak ya, bukan yang Mercy ya, yang bentuknya hampir-hampir sama kayak RX King ya, kayak gitu, ramping 2 tak Binter GTO. Itu motor masih, cuman sekarang dirawat sama saudara, adiknya bapak. Soalnya cari spare partnya susah. Oke, masih ngerekord. Nyari spare partnya susah banget itu. Itu di kemarin yang rusak dan susah nyarinya itu di ini ya, karbu sama oil pump. Nah, karbu ini nggak bisa dikasih kalau biasanya kan, terus pakaiin karbu lain lah atau karbu racing sekalian. Ini nggak bisa bro, soalnya dia karbunya ditanam di dalam blok mesin kanan, itu yang bikin sulit. Jadi mau nggak mau harus nyari ori yang masih sehat tuh, itu susah banget. Itu yang bapak menyerah. Akhirnya nggak dipakai. Cuman kemarin berhasil sih sama adiknya bapak dibenerin, udah bisa dipakai lagi tuh motor, jadi motor operasional bengkel. Ya karena memang punya bengkel ya, makanya bisa benerin ya. Ya itu dari kecil emang udah kayak gitu. Terus SMA, wah itu gila-gilaan SMA itu, ngabisin duit orang tua banyak banget buat modif, buat ikut kontes. Nggak tahu sampai segila itu sama motor zaman SMA ya. Sekarang ya masih sih, cuman nggak sampai segitunya, sewajarnya aja hobinya. Modif ya modif, tapi nggak yang sampai ekstrim kayak dulu. Kalau dulu mau motong rangka juga nggak mikir, dipotong-potong gitu. Kalau sekarang ini janganlah.
meskipun hobi, meskipun suka banget sama motor, tapi masih ada tetap pikiran nanti kalau dijual gimana ya. Iya ya, siapa tahu mau upgrade ya kan, naik cc gitu. Tetap mikirin nanti kalau dijual gimana, bisa distandarin lagi apa enggak gitu. Kalau sekarang sih lebih ke gitu. Dan sekarang anakku mulai sering tak ajak motoran sore-sore ya. Pokoknya semua hobi bapaknya dikenalin ke dia, ya motor, yang gambar, ya foto. Perkara ntar dia akhirnya hobinya apa ya terserah, yang penting sebagai orang tua selalu mendampingi dan mensupport ya. Apalagi zaman sekarang ya kan, nyari kerja susah, siapa tahu dari hobi bisa cari ya apa, bisa jadi duit ya kan. Seriusan ini panas banget loh, padahal udah jam 2 loh, udah mau sore tapi masih panasnya. Dahsyat. Salah kostum lagi, pakai hitam-hitam semua. Helm hitam, jaket hitam, celana hitam, sepatu hitam. Panasnya numpuk di badan. Wah, bau sampah cuy. Oh, ada truk sampah di depan, pantesan dari tadi. Tuh. Wih, ada tempat coffee week cuy, seru tuh kayaknya tuh. Tuh lo di banner depan itu. Dateng ah. Tanggal berapa itu nggak kelihatan aku. 19 sampai 23 Oktober. Oke. Gas. Ngopi-ngopi. Itu pasti ada lomba-lomba barista gitu ya. Seru kayak nonton tuh.
Haus cuy, haus. Udah berapa lama ini ya? Baru setengah jam cuy. Wah, tiba-tiba meredup. Gelap nggak cuy? Pakai ND32 di cuaca cahaya seperti ini, apakah terlalu gelap? Coba putar balik sini aja lah. Terus belok sini, terus kemana? Waduh, ada bolong. Wah, jalannya kayak gini diperbaiki gorong-gorong, lama banget loh ini. Setengah tahun ada kali atau malah lebih. Nggak selesai nggak dibenerin, anjir. Bisa ke sana nggak ya? Tahu gitu tadi lurus aja, nggak usah lihat sini. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Jadi tahu kan kalau di sini kondisinya lagi kayak gini. Terus ini kita kemana ini? Ini kita ke cari Indomaret. Aus sih. Ya udahlah. Segini aja ya vlognya hari ini ya. Semoga besok-besok bisa bikin lagi rutin. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah dengerin ocehan-ocehan nggak jelas hari ini. Dan semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.